Halo teman-teman semua, selamat datang dan jumpa lagi bareng kita admin Yuna di channel Yuzurunime. Oke, pada kesempatan video kita kali ini, Mimin akan membahas seluruh alur cerita dari anime Onohako episode 21. Dan seperti biasa, bagi teman-teman yang belum subscribe, kami harap dukungan subscribe dan like-nya dari teman-teman. Oke, tanpa lama-lama lagi, berikut pembahasannya, and so let's go. Episode dimulai dengan diperlihatkan lanjutan episode sebelumnya, yang mana di sini Taiki tiba-tiba terkejut karena ternyata Chinatsu kini tengah berada di dalam rumahnya. Dan ternyata setelah sembuhnya kakek Chinatsu, kini Chinatsu pun ingin memindahkan barang-barangnya kemari karena besok dirinya sudah mulai tinggal lagi di sini. Dan meskipun Taiki dan Chinatsu di sini terlihat biasa saja, namun di sini Taiki tetap merasa khawatir dengan tanggapan Chinatsu setelah kejadian ia yang hampir berkisu dengan Hina. Tapi karena Chinatsu di sini tidak membahasnya, sehingga Taiki pun beranggapan bahwa kemarin Chinatsu tidak sedang menonton pentasnya. Lalu di saat suasana canggung, di sini tiba-tiba ibu Taiki pun datang karena ia akan mengambil kain untuk membersihkan jajan yang dijatuhkan ibu Chinatsu di depan rumah. Lantas ketika Chinatsu ingin membantu membersihkan jajanan ibunya, di sini Taiki malah mencoba bertanya kepada Chinatsu perihal festival budaya kemarin. Namun di sini Chinatsu malah menyuapi jajanannya kepada Taiki, seolah Chinatsu saat ini sedang tidak ingin membahas masalah festival budaya. Taiki yang tahu pun di sini hanya bisa berpositif thinking bahwa kemarin Chinatsu benar-benar tidak menonton pentas dramanya. Beberapa saat pun berlalu. Di saat berada di sekolah, di sini tiba-tiba Nishida mencoba mendukung Taiki bahwa Taiki kemarin tidak benar-benar berkisu dengan Hina. Yang mana karena Nishida sehabis patah hati, sehingga sebenarnya ia pun hanya ingin menghibur diri dengan menjadikan Taiki sebagai kawan patah hati. Lantas karena kemarin Nishida nonton pentas dari Taiki, sehingga sekalian di sini Nishida ingin menghibur Taiki yang digosipi banyak orang. Lalu ketika Nishida mengatakan bahwa kemarin Chinatsu juga ikutan nonton bersama Karen, seketika Taiki di sini pun merasa sangat shock karena sebenarnya Chinatsu tahu tentang kejadian ia yang hampir berkisu dengan Hina. Dan di saat melihat Hina yang sedang latihan, di sini Nishida malah merasa yakin bahwa cowok seperti Taiki pastinya tidak akan bisa berpacaran dengan gadis secantik Hina. Yang padahal sebenarnya justru Hina di sinilah yang menembak Taiki duluan. Lalu di saat yang sama ternyata rumor tentang Taiki yang berkisu dengan Hina kini sudah tersebar pada klub basketnya Chinatsu. Namun di sini sepertinya Chinatsu tidak terlalu peduli, seolah ia memang tidak tertarik dengan yang namanya hubungan asmara. Malam pun tiba. Saat ini kita pun diperlihatkan Chinatsu yang kini sedang menginap di apartemennya Karen. Dan di sini mereka mulai membahas tentang hal-hal ringan seperti kesibukan dari Karen sehari-hari dan juga waktu kencannya Karen bersama dengan Haryu. Lalu karena berhubung sedang membahas masalah asmara, di sini Karen mencoba memastikan apakah Chinatsu kini sedang punya pacar karena ada temannya Karen yang sedang ingin PDKT dengan Chinatsu. Seketika Chinatsu pun di sini menolaknya karena dirinya saat ini juga sedang merasa ogah untuk dekat dengan orang asing. Spontan di sini Karen pun menyadari bahwa sedari kecil Chinatsu memang tidak suka dengan hal romantis di saat teman-teman sebayanya yang ngefans dengan seseorang seperti halnya guru pengajar mereka ketika masih TK. Lalu ketika melihat wajah Chinatsu, di sini Karen mencoba memastikan lagi apakah Chinatsu benar-benar kini tidak ada ketertarikan dengan seseorang. Seketika Chinatsu pun di sini malah agak terdiam lama untuk memikirkan jawaban dari pertanyaan Karen tersebut. Dan pada akhirnya Chinatsu pun di sini mengaku bahwa dirinya kini memang benar-benar cukup tertarik dengan Taiki. Namun di sini Chinatsu pun menegaskan bahwa dirinya benar-benar masih belum masuk ke tahap merasa jatuh cinta kepada Taiki. Ibarat dirinya yang sedang merawat tanaman yang perlahan akan tumbuh besar ketika Chinatsu merawatnya. Namun karena ada kalanya Chinatsu malah fokus pada dirinya sendiri, sehingga tanamannya tersebut malah berhenti tumbuh karena kelalaiannya. Tapi entah mengapa setelah kejadian kemarin di pentas drama Taiki, hati Chinatsu pun di sini merasa terguncang ketika melihat Taiki yang seolah berkisu dengan Hina. Karen yang tahu pun di sini berusaha menghibur Chinatsu
bahwa kejadian tersebut hanya sebuah ketidaksengajaan, sehingga Chinatsu di sini tidak perlu memikirkannya dengan serius. Selain itu, karena Karen merasa Chinatsu punya fase cinta yang lambat, sehingga membuat Chinatsu harus benar-benar membangun perasaannya secara bertahap agar Chinatsu bisa benar-benar jatuh cinta dengan seseorang. Namun kekurangannya nantinya Chinatsu jangan sampai menyesal jika suatu saat Taiki malah direbut oleh orang lain. Tapi di sini Karen tetap mendukung siapapun yang nanti jadi pilihan Chinatsu, asalkan nanti Chinatsu bisa merasa bahagia. Lalu ketika Karen melihat Chinatsu yang selektif dalam memilih cintanya, di sini ia malah teringat dengan adiknya yang punya sifat kebalikan dari Chinatsu, yakni yang sering gonta-ganti pacar. Lalu tak lama setelahnya, di sini adik Karen pun datang ke kamar Karen karena adik Karen di sini ingin meminjam make up milik Karen. Gadis tersebut bernama Ayame. Dan ternyata di sini Ayame sudah kenal dengan Chinatsu karena sepertinya mereka sering bertemu sejak kecil. Dan ketika Karen membahas masalah pacar baru dari Ayame, di sini Karen dan Chinatsu pun tiba tak habis pikir karena ternyata Ayame baru saja putus dengan pacar barunya beberapa hari yang lalu. Dan salah satu alasan Ayame gonta-ganti pacar karena ia hanya memandang dari wajahnya saja. Hari esok pun tiba. Saat ini Chinatsu telah kembali ke rumah Taiki karena orang tuanya kini telah kembali ke luar negeri. Dan meski merasa senang, di sini Taiki dan Chinatsu malah saling canggung. Apalagi Taiki telah tahu bahwa Chinatsu kala itu telah menonton pentas dramanya. Waktu jam sekolah pun tiba. Di saat Taiki dan Hina sedang saling ngobrol, rupanya masih ada yang membahas tentang rumor Taiki yang sebenarnya berpacaran dengan Hina. Dan melihat situasi rumor tersebut, di sini malah membuat Hina merasa senang dan ia hanya tinggal menunggu Taiki yang membalas perasaannya. Yang mana tentunya hal ini malah menguntungkan Hina dan membuatnya tidak merasa menyesal atas beredarnya rumor pacaran mereka. Beberapa saat pun berlalu. Di saat Taiki dan klubnya sedang kumpul, di sini pelatih mereka memperkenalkan manajer baru untuk klub ini. Dan tak disangka ternyata yang menjadi manajer klub ini adalah Ayame. Seketika para murid pun di sini tentu merasa sangat senang karena akhirnya mereka punya manajer wanita. Dan ternyata alasan Ayame mendaftar menjadi manajer karena ia tertarik dengan Yusa yang kemarin tanding di sini. Namun sayang karena sebenarnya Yusa bukan sekolah di sini sehingga membuat Ayame pun di sini merasa agak kecewa. Haryu yang tahu pun di sini telah menduga bahwa pastinya Ayame punya alasan tersembunyi menjadi manajer klub ini. Namun meski tidak bisa bertemu dengan Yusa, di sini Ayame tetap akan bertanggung jawab karena dirinya terlanjur diterima menjadi manajer di klub ini. Lalu sebagai permulaan, di sini Taiki diminta pergi menemani Ayame untuk menunjukkan hal apa saja yang dilakukan pada klub bulu tangkis. Dan di sini Taiki sempat tak menyangka bahwa adik Karen kini malah menjadi manajer pada klubnya. Lalu setelah Taiki menunjukkan ke berbagai tempat, di sini hanya ada satu tempat yang membuat Ayame terkejut, yakni ruang ganti yang terlihat sangat berantakan. Apalagi di sana terdapat seekor laba-laba yang tentu merupakan serangga paling dibenci oleh Ayame. Seketika Ayame di sini malah memeluk Taiki dan meminta kepada Taiki untuk segera mengusir laba-laba tersebut. Lalu setelahnya mereka pun bertemu dengan Chinatsu yang kebetulan kini sedang lewat sana. Kemudian Ayame pun di sini langsung meminta bantuan kepada Chinatsu. Chinatsu yang tahu pun di sini langsung mencoba bertanya kepada Taiki apa yang baru saja Taiki lakukan kepada Ayame. Seketika Taiki pun di sini menjelaskan kepada Chinatsu bahwa Ayame kini hanya sedang takut dengan laba-laba. Lantas karena melihat Ayame yang terus-terusan nempel dengan Taiki karena laba-laba, spontan Chinatsu pun di sini langsung membuang laba-laba itu dengan tisu. Taiki yang melihatnya pun di sini merasa terheran-heran, bukannya Chinatsu di sini juga merasa takut dengan seekor serangga. Lalu setelahnya Taiki pun di sini menjelaskan kepada Chinatsu tentang Ayame yang kini menjadi manajer pada klubnya. Dan meskipun Chinatsu tahu bahwa Taiki tidak ada apa-apa dengan Ayame, namun entah mengapa di sini Chinatsu pun merasa cemburu ketika melihat Taiki yang sedang dekat dengan Ayame. Beberapa saat pun berlalu. Ketika Hina istirahat, di sini Hina pun bertemu dengan manajer baru Taiki yang kini sedang mengambilkan air minum. Dan ketika Ayame membuka jaketnya karena gerah,
Di sini Hina pun spontan merasa minder karena sepertinya opai milik Ayame jauh lebih wah daripada dirinya. Yang mana di sini Hina merasa cemas jika nantinya Taiki malah kepincut oleh Ayame. Lalu setelah Ayame kembali, di sini Taiki mencoba mengajari Ayame tentang cara mencatat poin pada bulu tangkis. Namun sebelum itu, di sini Taiki memperingati Ayame agar jangan terlalu dekat dengan dirinya seperti tadi, karena ia saat ini sedang mendapat gosip dari orang-orang. Dan meski telah diperingati oleh Taiki, di sini Ayame lagi-lagi malah mendekati Taiki karena di dekatnya Ayame lagi-lagi ada seekor laba-laba. Seketika Taiki pun di sini merasa sangat terkejut, apalagi kini Chinatsu sedang berada tepat di belakang Taiki. Taiki yang tahu pun tentu merasa panik karena ia khawatir jika nantinya Chinatsu malah membenci dirinya. Oke, untuk pembahasan kali ini cukup sampai di sini. Terima kasih buat teman-teman yang telah menonton video kita sampai selesai. Dan kami harap bantuan subscribe dan like-nya dari teman-teman. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Kami admin Yuna pamit undur diri. See you in the next video.